healthy lifestyle is so complicated. Yeah. And the second one, Indonesian people just too lazy to implement it. Oke. Menurut aku masih kecil banget sih. Yes. Considering udah setahunan jalan ya. You have kombucha. Oke. Ya, kita salah satu revenue dari situ juga. Tapi itu sebagai sister company kita untuk membantu si trustnya itu sih, Kak. Nah, Hai Startup Founders, welcome back to Car Pitch 2022, sebuah program dari Digital Hub Sinar Rasanen yang memberikan kesempatan untuk para startup founders untuk bisa pitch their business or their startup ini selama 15 menit ke beberapa visi ternama di Indonesia. Kita sudah ada beberapa episode sebelumnya, di mana para startup founders ini memperebutkan golden ticket. Bisa dipakai mereka untuk bisa do further meeting dan juga dealing untuk mendapatkan kesempatan funding dari para VC. Ini kita udah on the way untuk jemput VC kita, sesi. Halo. Hai bro. Halo bro. Oke, panggilnya di video ini apa nih? Pak, bro, mas. Kokoh, enggak lah. Bro aja ya? Enggak. Oke, bro Erwin. Thank you for joining us di Car Pitch. Thank you udah di invite ya. Oke. Tapi bro, sebelum kita jemput startup kita nih, boleh nggak lo perkenalkan diri dulu? Oke, halo teman-teman semua. Nama gue Erwin, VP of Investment dari Kejora Capital. Oke. Kejora Capital sendiri venture capital firm. Kita udah 8 tahun ada di ekosistem startup di Indonesia, managing around $500 million in asset under management. Cuman invest ke 39 companies bro so far. Oke. Jadi kita emang super selektif, per tahun maksimum mungkin 5-6 companies. Karena kita tipe VC yang DNA-nya memang entrepreneur dan operator. Jadi kita mau benar-benar helpful ke startup yang kita support lah. Mungkin beberapa company yang kita invest, teman-teman pernah pakai produknya kayak Si Cepat, Investri, Kredivo. Kita ada motor listrik juga dan battery swapping infrastructure namanya Swap ya. Jadi itu beberapa company yang mungkin kita invest lah di Kejora. Kalau tadi kan terkait Kejoranya nih, Ya. lo sebagai VP investment ya, Ya. lo bener ya? Apa sih keseharian lo, maksudnya cuma meeting-meeting doang? Lo ya bener. Oh, bener? Nggak, bercanda. Iya, kita sebagai investment itu sebenarnya ada 2 main objektif lah ya. Oke. Kalau di VC itu ada beberapa function, investment salah satunya. Nomor 1 itu adalah deal sourcing. Oke. Deal sourcing artinya kita cari founder-founder yang bagus untuk potentially kita collaborate together dan kita invest. Role kita yang kedua utamanya adalah analisa sebetulnya. Dari founder-founder company startup bagus yang kita temuin, yang mana yang mau kita invest dan kenapa. Apakah ini layak untuk diinvest atau enggak. Karena tanggung jawab kita sebagai fund manager, first and foremost adalah ke investor kita sendiri. Jadi venture capital tuh nggak invest duitnya sendiri sebenarnya, Lei. Oke. Venture capital tuh invest duitnya orang lain yang dititipin ke kita. Dan itu yang harus di-manage, kelola ya? Betul, itu harus kita manage karena tanggung jawab kita nomor 1 adalah uang mereka sebetulnya. Halo Erwin, nice to meet you. nice to meet you too. How are you today? Doing good, Great. doing good. Gimana? Is start now or? Siap, Langsung aja. Okay. So thank you so much for your time, Ya, Miss. sorry. By the way, lu mau Yes. pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris tuh santai banget. Alright. Anyway, aku praktisnya Inggris sih, maybe campur-campur kali ya. Oh siap, biar jaksel banget ya. Aku Bogor sih, Kak. Oh bagus, siap. Okay, thank you so much, Kak, for your time. So my name is Kristi Tania, as co-founder of Citrus Indonesia, Yeah. one-stop healthy lifestyle platform. Yeah. So let's look at current situation in our country. 63% of Indonesian physical health is not ideal, but this is because first, healthy lifestyle is so complicated, Ya, and second one, Indonesian people just too lazy to implement it. oke. But there is potential in increasing the awareness of the importance lifestyle. That's why the Indonesian Ministry of Health initiated GERMAS or Gerakan Masyarakat Indonesia Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke. It means that we have faith in healthy lifestyle in Indonesia. Oke. And also, if we look at the international scope, Indonesia has relatively short life expectancy globally compared to other developed countries. Okay. One of the roots of the problem is look at this number. There are more preventive apps than telemedicine in developed countries. Meanwhile, in Indonesia, there are a lack of preventive apps like fitness and wellness platform Okay. to support the healthy lifestyle. Okay. So therefore, Indonesia needs special platform to support healthy lifestyle products and
services. That's why Crisitras is here as the first one-stop healthy lifestyle platform, specifically provides all the needs of consumers' healthy lifestyles. Yeah. And for now, we have e-commerce as our service, but in the future, we will also have online consultation and also sports center reservations. E-commerce-nya ini berarti apa? Jualannya F&B suplemen sama sports Yes, equipment. but in the future we will categorize the features based on segmented customers' needs, like vegans, vegetarians, Oke. lactose Oke, intolerant. tapi sekarang yang udah live dan orang bisa beli adalah yang F&B suplemen Di sama F&B. sports equipment. Yes. Oke, got it. Sports equipment belum? In the future, Oke. still oke. in progress. Siap. Oke, got it. Okay, this is our market size. We have 6 to 15% of annual growth potential, and this is our total addressable market. Serviceable available market about 70 million Indonesians, and serviceable obtainable market about 20 million Indonesians who live in Jabodetabek and Yeah. Lampung. So this is our GMV based on last 4 months. Oke. And this is our tractions based on Google Analytics and website database. We have conversion rate of 27%. Oke, bulan Oktober GMV-nya 1 juta ya kurang lebih. It's per ratus. 1000 not ya. Oh, sorry. Oke. Sorry, oke. yeah, we're still little. Oke. Yeah. Do you have any feedbacks or questions? Oke. Live-nya jadi udah sejak bulan berapa? 2021. Live-nya dari tahun 2021. Yes. Oke, bulan lalu tuh rupiah. Iya. Mm-mm. Oke. Sekarang jumlah customer atau usernya ada berapa banyak? Total users is around. Oke. Dan ini dari sejak tahun lalu udah live-nya menggunakan website. Actually from November. Dari Yes, November tahun lalu. 2021. Oke. Menurut aku masih kecil banget sih. Yes. Considering udah setahunan jalan ya. End game-nya kalian mau ke arah mana emang ya? Kalian mau fokusnya di e-commerce-nya atau di apa? Kita fokusnya bakal commerce and this other features. Oke. Soalnya kita mau the first one stop healthy lifestyle platform, jadi nggak cuma satu produk doang, tapi untuk saat sekarang itu lebih ke arah e-commerce. Oke. Terus yang bikin kalian beda sama ya platform-platform lain yang jualan hal serupa apa? Yang jualan hasil serupa, contohnya yang big player. Yang dapat funding lah, ada beberapa kan tuh. Oh, I see. Ah, Oke, bedanya kan kita lebih fokus ke healthy lifestyle-nya sih, Kak. Kalau ini Oke. kan yang lain mungkin ada yang cuma online consultation or cuma sports center reservation. Secara holistik semuanya yang berhubungan dengan healthy lifestyle ada di kita pengennya ke depan seperti itu. Oke. Terus go to market strategi kamu gimana? Go to market strategy. Sebenarnya kalau untuk go to market strategy itu kita masih apa namanya ya, try and error kayak gitu sih Kak. Jadi kayak kita masih ngecek juga market kira-kira cocoknya kemana kayak gitu. Kalau untuk go to market strateginya paling kita masih coba-coba daerah Jabodetabek kayak gitu lewat marketing strategi, lewat social media kayak gitu sih Kak. Oke. Jadi masih coba lewat ini ya, social media marketing aja dulu ya? Yes. Oke, got it. Kalau timnya sendiri sekarang berapa banyak dan kalian background-nya apa aja? Untuk yang management team membersnya kita ada 5. Kalau yang Sam ini dia S1 management. Kalau yang Adiel ini CEO, dia FKH atau kedokteran hewan. Kalau saya sendiri sebenarnya food tech, food science and technology, tapi Oke. emang passionnya berhubungan dengan finance, jadi saya juga masih belajar tentang Oke. finance. Kalian semuanya pernah kerja sebelumnya atau ini pertama kalinya lulus langsung bikin company? Sebenarnya kita punya pengalaman masing-masing, kayak beberapa pengalaman kerja Oke. juga. Sebelumnya kerja di mana? Kalau boleh sebut mereknya Kak? Boleh? Oke, got it. Nah, first thing first dulu ya, menurut aku feedback utamanya. Yes. Menurut aku problem yang kamu state di sini sebetulnya tentang population Indonesia banyak yang nggak sehat itu betul. Jadi emang statistiknya kan 34%, 34% dari kematian di Indonesia itu disebabkan sama 3 penyakit doang. Diabetes, cardiovascular, sama stroke. Nah, ini sebenarnya 3 hal yang besar karena 3 hal ini juga penyumbang beban paling berat ke BPJS-nya pemerintah. Benar. Nah, kurang kamu address di sini, I di see. bagian problemnya gitu. Jadi ketika kamu pitching, yang pertama menurut aku ini bener nih, oke, betul emang problemnya it's a big problem. Government emang coba untuk nge-support juga ya kan. Tapi geser ke sebelah kanan tentang perbandingan antara preventive apps dan juga telemedicine, menurut aku kurang nyambung sama yang kamu coba lakuin. Karena kalau ngomongin preventive, that means it has to go beyond food and beverage catering menurut aku gitu. Sebenarnya the largest problem di Indonesia adalah actually benar preventive apps, karena gimana cara kita bisa prediksi apakah seseorang tuh punya 3 penyakit tadi itu yang menyebabkan kematian terbesar di Indonesia ya. Solusi yang ditawarin tentang F&B Sup ini, aku belum bisa ngelihat the key differentiator itu apa dibandingin sama player-player yang udah ada yang dapat funding. I
I see. gitu. Karena beberapa dari mereka ada yang formatnya memang betul, ada yang mulai dari sports center reservation dulu, ada yang mulanya malah bikin online to offline gym. Tapi mereka semua at the end of the day itu jualan consumer product, formatnya adalah F&B suplemen, healthy catering dan segala macamnya. Sebetulnya kamu saingan sama mereka. I see. Gitu. Jadi that's my question gitu. Apa yang bikin kamu very unique dan very different compared to the other players? Nah, itu yang aku belum bisa ngelihat. Karena kalau memang secara produk gak ada pembedanya, sebetulnya the way to do it adalah apa yang ngebikin kamu beda dari segi go to market strategy gitu. Jadi gimana cara kamu jualan sih sebetulnya. Makanya menurut aku udah spending setahun, understand that it's bootstrapping, tapi growth-nya lumayan kecil karena bulan lalu. Makanya kayaknya kamu harus coba cari strategi lain sih untuk bisa jualan lebih banyak gitu di luar social media marketing. Oke. Gitu. Entah misalkan kerjasama sama mega gym, misalkan partnership sama mega gyms yang tanda kutip mereka juga diancam oleh si aplikasi-aplikasi sports center reservation ini. I see. Atau aplikasi-aplikasi neighborhood gyms yang sekarang lagi baru dapat funding tuh recently, ya kan? I think you have to think more creatively dari segi itu sih. Kalau enggak, kamu udah nggak ada funding, terus produknya nggak ada yang beda sama yang lain, susah pasti buat bisa grow sih. I see. Gitu, karena at the end of the day, it's either produknya beda atau kamu punya unfair advantage dari segi go to marketnya. I think the fact that your background adalah food tech itu menarik, sesuatu yang sebenarnya bisa di highlight dan malah bisa jadi something yang menarik. Karena gini, if you're doing a healthy lifestyle produk, terus produknya yang dijual adalah F&B, Yes. dan itu dalam tanda kutip di-approve sama food scientist, itu something yang sebenarnya nilai jual. Betul, Yes. itu nilai jual. Dan aku lihat mungkin di timnya belum ada yang chief of science-nya. Not yet. Not yet, ya kan? Nah, kalau kamu bisa dapat chief of science, atau at least misalkan emang suplemen yang kamu bikin itu, ini kamu bikin suplemennya atau kamu ambil dari luar? Bukan ambil, tapi kita kayak Shopee, jadi kayak UMKM bisa. Oke, formatnya marketplace berarti ya? Yes, Formatnya marketplace. Oke, apalagi formatnya marketplace itu berarti marginnya tipis. Ya. Marginnya pasti tipis banget kan, karena mereka aja udah harus ambil margin, Percentage gitu. kamu juga ngambil margin ditipisin lagi tuh pasti. Actually, we also have like sister company. You Okay. have kombucha. Oke. Ya, kita salah satu revenue dari situ juga. Tapi itu sebagai sister company kita untuk membantu citrusnya itu sih, Kak. Nah, tahu kombucha nggak, Kak? Tahu? Ya, Iya. gitu. Oke, jadi itu formatnya gimana? Kamu ngambil barang dari sana juga untuk dijualin? Eksklusif di tempat citrus? Yes. Oke, nah itu harusnya kamu tonjolin. Satu, aku nggak ngeliat di pitch-nya. Kedua, di luar pitching ya, karena menurut aku paling penting buat startup tuh bukan soal pitching ya, tapi eksekusinya. Eksekusinya aku belum ngeliatan tuh. Kalau emang benar kombuchanya kan udah lumayan besar, ya kan? Harusnya bisa kamu manfaatin untuk jualan lebih lagi sih. Oke, kemarin tuh ada beberapa VC yang bilang sih kalau citrus kan lebih ke arah marketplace ya, Kak. Sedangkan kalau yang cerita kan lebih ke arah manufaktur. Nah, untuk kayak laporan keuangannya aja tuh udah beda formatnya. Jadi kayak kalau dari feedback tim kita sih lebih baik itu jadi sister company aja, bukan kayak citrusnya gitu loh sih, Kak. Kalau menurut Kak gimana? Oke, jadi gini, emang betul pembukuannya beda. Tapi itu nilai jual. Oke. Sebetulnya itu nilai jual. Makanya kenapa sekarang banyak startup yang akhirnya mulai bikin retail presence atau retail bisnis sendiri. Ya kan? Atau ada juga startup yang dari modelnya marketplace, mereka enable orang untuk bisa jualan, mereka bilang, tunggu bentar, ini marginnya tipis nih, kayaknya gue perlu tebelin marginnya. Akhirnya mereka bikin produk sendiri, white label. Yes. Gitu. Misalkan sesimpel ada yang jualan online grocery, mereka bilang, waduh kalau ambil terus dari salah satu merek air mineral, kayaknya marginnya susah nih. Yaudah, kita cari produsennya, kita bikin versi kita sendiri white label, baru marginnya lebih tebal. Nah itu nggak masalah. Emang pembukuannya beda, tapi it's actually good for your revenue source. Dan malah nggak bikin margin kamu jadi tebal. Kenapa nggak digabungin sekalian malah? Is it okay? Soalnya VC bukannya pengen kayak big fokus gitu. No, totally okay. Oh, menurut aku totally okay. Itu namanya power expansion justru. Itu banyak kok startup yang mulainya dari bikin marketplace, akhirnya bikin produk sendiri. So this is one like added value for citrus if we have other products. Oh, totally. Apalagi kalau bisa bikin marginnya tebel ya. Ya. Sekarang nih mungkin kamu udah sering dengar lah banyak investor yang bilang winter is coming segala macamnya, dan dengan ekonomi bakalan turun tahun depan segala macam kan. Resesi gitu kan. Nah sekarang VC udah bukan zaman yang ngelihat top line performance doang. VC harus ngeliat sekarang marginnya tebel apa enggak gitu. Dengan kamu ada consumer products di kombucha, itu marginnya pasti tebel. Sebetulnya. Iya. Gitu. Jadi if I were you, I would combine it. Oke. I will combine it. I will take note. Thank you so much for your feedback.
Actually, what do you think about the VC preference right now? Is it healthy tech or what? Kita kalau di Kejora pun emang lagi liatin space ini. Tinggal kita lagi nyari aja sih yang mana yang tepat untuk bisa kita invest gitu. It's a big market, it's a problem yang emang gede juga di Indonesia. Salah satu top GDP contributor di negara kita kan, jadi pasti banyak VC yang cariin. Nah, tinggal gimana caranya kamu bisa tunjukin Citrus is the right company for investors to put their money in. Nah, I think kalau bisa masukin sama produk lain yang emang udah well known di market, itu kasih kamu advantage. Karena aku yakin kombucha juga udah punya sales channel sendiri kan? Iya, benar. Iya kan? Nah, kenapa nggak manfaatin sales channel yang udah di-build sama kombucha untuk jualan barang yang lain? Itu unfair advantage loh. Itu unfair advantage untuk kamu bisa dapat sales channel tambahan. Anyway, thank you so much Kak for your feedback. I will give it to Thank you. Semoga berguna ya. Yes, thank you. Very useful. Thank you ya. Mari. Kita masih trial and error sih kalau untuk ke marketnya kayak gitu. Tapi itu sebagai salah satu PR buat Citrus untuk mengembangkan ke depannya.